Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Fitriah dengan NIM 21101180027 dari Tadris Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sebagai ajaran agama Islam, kedudukan, serta fungsinya. Memasuki materi, alangkah baiknya kita mengerti apa yang dimaksud dengan hadis. Dari segi bahasa, hadis berasal dari kata isim, yaitu al-tadis, yang berarti pembicaraan. Sedangkan menurut istilah, hadis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat dari Rasulullah, entah itu perkataan, perbuatan, ataupun tahrir, yang merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Dapat kalian lihat seperti yang ada di PPT belakang saya ini. Dalam tafsir Jalalain, ayat ini dijelaskan bahwa jika seorang penguasa menyuruh kita agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, namun mempunyai faham atau pendapat yang berbeda, maka hendaklah kita mengembalikannya kepada kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdildar, yang artinya dari Ibnu Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Nabi." Hadis riwayat Ibnu Abdildar. Karena hadis dijadikan sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, oleh karena itu, pada zaman Rasulullah hingga sekarang, banyak orang-orang yang memfokuskan pada kedua hal tersebut. Meskipun sebenarnya perkembangan hadis banyak yang menentang ataupun mempertanyakan kesohihan dari hadis tersebut. Hadis adalah sebuah bentuk dari penafsiran Al-Quran dalam hal praktek maupun penerapan ajaran Islam, di mana sandarannya berupa ucapan atau perbuatan tahrir ihwal yang menjadikan thoriqoh atau dalam hidup manusia tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, keduanya digunakan sebagai pedoman hidup orang Islam, di mana hadis digunakan untuk mempertegas hukum-hukum yang ada dalam Islam. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang tidak terperinci menurut petunjuk dalil yang masih utuh atau tidak diterangkan dengan cara pengamalannya, atau tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak, maka hal ini akan mencari penjelasannya dengan merujuk kepada hadis. Namun, seandainya jika cara tersebut belum mendapatkan penyelesaian atau dapat dikatakan gagal karena disebabkan oleh ketentuan hukum dan cara pengamalannya, maka memerlukan ijtihad untuk menyadari kekosongan hukum dan kebekuan dalam beramal. Karena manusia adalah makhluk rohaniyah dan juga jasmaniyah, biologis. Tiga hal ini merupakan dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia adalah khalifah di muka bumi, baik dari Nabi Adam hingga keturunannya sekarang. Karena dalam agama Islam, hadis juga digunakan sebagai pedoman bagi seorang pendidik agar dapat mendidik muridnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin diraih dalam suatu pembelajaran. Karena dalam hadis juga banyak menerangkan cara agar menjadi seorang pendidik yang baik dan benar menurut Islam. Sebab apapun yang dipelajari oleh seorang peserta didik atau murid tidak boleh menyeleweng dari kebenaran yang ada. Dan memperkuat keyakinan bahwa manusia mengenal Allah yang menggunakan fitrahnya. Namun, hal teori monoteisme atau tauhidullah sebagai ketetapan keimanan tertinggi pada seorang manusia.
Seorang pendidik Islam juga harus memikirkan bagaimana cara agar aspek dari jasmani, ruh, dan akal mendapatkan perhatian yang sama. Jika ketiganya tidak imbang, maka manusia tersebut tidak dapat memunculkan sikap atau perilaku yang mencerminkan sikap seperti khalifah di muka bumi. Dalam Islam pun memiliki metode yang digunakan untuk mendidik para peserta didiknya agar mendapatkan pengarahan dan pendekatan dari proses penciptaan, pemeliharaan, dan pembinaan fitrah manusia, di mana Allah dan Nabi Muhammad juga selalu mengutamakan keteladanan dan kebijaksanaan. Tak lupa, Allah dan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang, keadilan, serta menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh ciptaannya. Dari hal tersebut, diharapkan setiap para pendidik dapat melakukan hal yang sama kepada peserta didiknya. Namun, faktanya manusia memiliki kebiasaan untuk menentukan dan memilih perbuatan yang diinginkan dengan kesadaran dan juga menggunakan akal untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, pendidik hendaklah dapat mengembangkan rohaniah manusia dalam hal kebebasan, karena tanpa kebebasan, peserta didik juga tidak bisa mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dan pendidik dapat sama-sama menyeleksi dari segi materi dan metode pembelajaran yang tepat untuk keduanya. Banyak sekali serangkaian ilmu yang membahas tentang agama dalam hal-hal yang menjadi pendahulu. Memang wajib untuk dipelajari dan juga dikaji, dikarenakan kita dapat mengenali pokok-pokok agama, di mana sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sementara itu, untuk ilmu dari cabang agama adalah fardu kifayah hukumnya. Oleh karenanya, mengenali Al-Quran dan hadis merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam. Kita dapat mengambil contoh yaitu dokter, yang diperlukan oleh setiap orang yang sakit. Karena itu, hanya dari beberapa orang yang mengambil jurusan kedokteran, karena tidak semua orang wajib menjadi dokter. Namun sebenarnya semua ilmu itu penting, entah itu ilmu ekonomi, politik, industri, akuntansi, dan sebagainya. Dalam arus globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah meningkat dan membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sekolah bertugas untuk menciptakan peserta didik yang mampu berpikir secara kritis dan juga analitis dalam memanfaatkan pengetahuan untuk memahami kehidupan di masa kini ataupun masa depan. Perubahan sosial pada hubungan sosial akan menimbulkan perubahan aspek-aspek dalam kehidupan di masyarakat, di mana setiap perubahan akan menimbulkan berbagai macam dampak dalam kehidupan di masyarakat. Seorang pendidik Islam tidak hanya mentransferkan pengetahuan tentang keislamannya saja, namun juga membentuk dan membangun pribadi peserta yang memiliki akhlak mulia, membimbing peserta didik untuk menjadi seorang manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa membangun peradaban yang diridhoi oleh Allah. Hal ini juga tercantum pada tujuan dari pendidikan nasional, di mana pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang memiliki martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta demokratis. Oleh karena itu, dalam hadis banyak dijelaskan cara menjadi seorang pendidik yang benar menurut pandangan Islam, agar ilmu yang disampaikannya pun bermanfaat bagi para peserta didiknya. Oleh
Karena itu sangatlah berkaitan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sebagai orang Islam, juga sebagai calon pendidik, sebaiknya tidak lepas dari pedoman Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu kedudukan hadis dalam ajaran Islam. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam ada 4, yaitu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad, ijma, dan petunjuk akal. Dalam hadis, berkedudukan sebagai penjelas juga memperluas atau menetapkan hukum sendiri di luar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menerangkan tentang kedudukan hadis. Beliau adalah seorang imam pada masa Spanyol Islam yang bermazhab Maliki. Dalam kitab ini, beliau mencoba memperbarui tentang pemahaman syariah dengan mengombinasikan pemikiran akal untuk memahami tujuan-tujuan dalam syariat Islam dan juga rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Al-Quran dan hadis merupakan sumber syariat yang paling terikat. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dapat memahami syariat kecuali dengan berpedoman kepada keduanya. Dan seorang mujtahid tidak akan mengabaikan salah satunya. Untuk mengetahui kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama pada Al-Quran. Ayat Al-Quran banyak menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana iman kepada Rasul utusan Allah merupakan suatu keharusan sekaligus sebagai kebutuhan seseorang. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 32 yang memiliki arti, katakanlah, taati Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang kafir. Al-Imran ayat 30. Dalam surat Al-Hajj ayat 7 dijelaskan bahwa Allah mewajibkan untuk menaati hadis sebagai sumber hukum, sebagai syariat dalam Islam, di mana yang dimaksud dengan menaati Rasul adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul sebagai yang tercakup dalam sunnahnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 7 juga dijelaskan bahwa hadis sebenarnya adalah wahyu yang memiliki kekuatan hukum. Maka hadis pun dapat dijadikan sebagai hukum yang dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Sebagai sumber hukum, hadis ditinjau dari dua segi. Yang pertama yaitu dari segi kebenaran materinya, dan yang kedua dari segi kekuatan penunjuknya terhadap hukum. Dari segi kebenaran, hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3, yakni mutawatir, masyhur, dan ahad. Beriman, patuh dan taat pada para rasul, kitab Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, serta malaikat dan rasul-rasul yang terakhir kepada hari kiamat. Dalam surat Al-Imran ayat 179 dijelaskan bahwa Allah memisahkan antara orang mukmin dan orang yang munafik. Dan Allah juga memperbaiki keadaan seseorang mukmin yang memperkuat iman mereka. Karena orang mukmin itu dituntut agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Dalam surat An-Nisa ayat 139, Allah juga menjelaskan untuk menyeru kepada kaum muslim agar tetap beriman kepada Allah, para rasul, Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Di mana pada ayat terakhir, Allah mengecam kepada orang-orang yang mengingkari seruannya. Selain itu, Allah memerintahkan agar para umat Islam atau umat mukmin percaya kepada Rasulullah, agar mereka taat
dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berupa perintah maupun larangan dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak hadis yang menunjukkan perlunya kita menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, umat Islam sepakat tentang diwajibkannya untuk mengikuti hadis sebagaimana diwajibkannya kita mengikuti Al-Quran. Rasulullah juga berpesan dalam beberapa hadisnya agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Keberadaan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sangatlah teruji. Hadis merupakan sumber hukum Islam, di mana hadis tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma' atau kesepakatan ulama. Kata ijma' berasal dari kata jam'un yang memiliki arti penghimpun atau mengumpulkan. Oleh karena itu, ijma' dapat diartikan sebagai penetapan dan juga memutuskan suatu perkara dalam kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak untuk memutuskan semua masalah dalam hukum mengenai syariat agama Islam. Para ulama pun telah sepakat dan menjadikan hadis sebagai dasar hukum beramal karena telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan kesepakatan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad hidup, yang dimana para umat Islam mempercayai, menerima, dan juga mengamalkan segala ketentuan yang terkandung pada hadis. Kemudian, sepeninggalan beliau pun tidak ada yang mengingkari, meskipun di antara mereka banyak yang tidak hanya memahami, mengamalkan, namun juga menghafalkan, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Banyak fakta yang menunjukkan kesepakatan mereka akan kehujahan sunnah agama yang begitu banyak, dan tidak ditemui pula seseorang yang menyalahi ataupun menentang hal tersebut. Kemudian, para tabi'in mengambil dan mengikuti apa yang terdapat dalam hadis berupa hukum, adab, dan tidak ada dari mereka yang menentang hadis yang sahih. Kaum muslim dari sesudah mereka hingga sekarang telah menyepakati akan kewajiban menerima dan mengambil hukum yang muhil dari hadis. Karena siapa saja yang menentang hal tersebut juga menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan juga dianggap mengikuti jalan selain jalan dari orang-orang mukmin atau dapat dikatakan murtad. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus sangat setia menuhilnya, memelihara, dan juga berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis. Sesuai yang keempat yaitu sesuai dengan petunjuk akal. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui oleh seluruh umat Islam. Pada saat menjalankan misinya, Nabi biasanya hanya menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik isi maupun rumusannya, dan kadangkala atas inisiatif Nabi sendiri. Nabi Muhammad mendapatkan inisiatif dari ilham yang diberikan oleh Allah. Namun, tidak jarang juga Nabi Muhammad membawakan hasil ijtihad mengenai suatu masalah yang tidak ditunjukkan oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Yang ketiga yaitu fungsi hadis dalam ajaran agama Islam. Sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran, hadis memiliki fungsi yang intinya sama dengan Al-Quran. Karena keberadaan hadis tidak dapat dijelaskan dari adanya sebagian ayat Al-Quran yang bersifat global, yang memerlukan perincian, bersifat umum atau menyeluruh, yang memerlukan pengecualian, bersifat mutlak atau tanpa batasan, dan isyarat Al-Quran yang mengandung makna lebih dari satu.
mana memerlukan penetapan makna. Maka yang dipakai yaitu dua makna tersebut. Bahkan terdapat ayat Al-Quran yang memiliki makna khusus dan tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran, yang dimana permasalahan tersebut akan diserahkan kepada hadis Nabi. Sudah dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa datangnya hadis memberikan keterangan pada sebuah masalah yang datang, sehingga keterangan tersebut menjadi kuat. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai petunjuk sekaligus sebagai isyarah bagi Al-Quran yang bersifat global, maka diperlukan pemahaman untuk memahaminya. Karena ada beberapa hukum dalam Al-Quran yang tidak bisa dijalankan bila tidak memperoleh penjelasan yang berpautan dengan syarat, rukun, dan lainnya dari hadis Rasulullah. Oleh karena itu, diperlukan ketetapan Nabi yang telah diakui sebagai utusan Allah untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada umatnya. Hadis adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari dan diteliti keberadaannya. Karena hadis berfungsi sebagai bayan, yaitu menjelaskan Al-Quran yang bersifat global, maka diperlukan penjelasan yang lebih rinci. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44. Berarti mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikir atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Berikut ini adalah fungsi hadis sebagai penjelas ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan at-tahrir, dapat juga disebut dengan bayan at-taqid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dalam bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini dalam hal hanya memperkuat atau memperkokoh kandungan ayat Al-Quran. Dapat diambil contoh yaitu surah Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan tentang wudhu. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu. Usaplah wajahmu dengan debu itu. Allah tidak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Ayat di atas ditahril oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila kalian dalam keadaan berhadas, sehingga kalian harus berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut adalah hadis kedua dalam kitab Umadatul Ahkam yang berisikan penjelasan tentang wudu. Sebab dalam setiap ibadah kita, Allah memberikan begitu banyak hikmah dan memiliki ketetapan untuk menjalankan setiap ibadah. Salat merupakan salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yang dimana ketika kita melaksanakannya harus dalam keadaan baik, suci, dan bersih. Karena salat mempunyai hubungan yang kuat antara Allah dengan hambanya, di mana setiap salat sebagai jalan untuk bermunajat kepada Sang Pencipta atau Allah.
Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan sholat, seseorang harus dalam keadaan suci dan berwudu. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa tidak akan diterima ibadah sholat seseorang jika ia belum mengambil wudu atau masih dalam keadaan berhadas, baik dalam hadas besar maupun hadas kecil. Bayan at-taksir. Yang dimaksud dengan bayan at-taksir yaitu hadis sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan atau perincian yang lebih mendalam, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan a'nam. Maka fungsi hadis dalam hal ini memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang masih mutlak dan memberikan taksis terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum. Merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, yaitu ungkapan singkat terhadap banyak makna yang harus dijelaskan, karena belum jelasnya makna yang dimaksud, kecuali setelahnya sudah terdapat penjelasan atau perincian untuk ayat tersebut. Biasanya digunakan untuk ungkapan yang masih bersifat global, yang memerlukan mubayyin. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang memerlukan perincian. Contohnya adalah ayat-ayat tentang perintah Allah untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, jual beli, dan lain sebagainya. Dalam ayat tersebut masih bersifat global atau garis besar. Oleh karena itu, masih diperlukan perincian yang lebih mendetail tentang hal-hal seperti di atas. Seperti cara pelaksanaan, apa sebabnya, syarat, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dari ayat tersebut tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, melaksanakan zakat, dan juga bagaimana gerakan rukuk tersebut. Oleh karena itu, beberapa sahabat melihat Rasulullah dan mengamati seketika beliau melaksanakan suatu perbuatan, seperti salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Atha. Ketika ia duduk di samping sahabat Rasulullah dan mendiskusikan tentang cara berdoa Nabi, Abu Humaid As-Sa'id berkata, "Aku ingat doa ketika Rasulullah lebih baik daripada di antara kalian. Aku melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke tingkat bahu untuk mengucapkan takbir, dan sambil membungkuk, ia meletakkan tangannya di lutut dan menekuk punggungnya lurus. Lalu ia berdiri tegak dari membungkuk sampai semua tubuh vertebrata mengambil posisi normal mereka. Dalam sujud, ia meletakkan kedua tangannya di tanah dengan lengan jauh dari tanah dan menjauhkan tubuhnya dan dari jari-jari kaki yang menghadap kiblat. Saat duduk di rakaat kedua, Rasulullah duduk di kaki kirinya dan menompang yang kanan. Dan di rakaat yang terakhir, ia mendorong kaki kirinya ke depan dan mengangkat kaki yang lain di sangga duduk di atas pantat. Hadis riwayat Bukhari nomor 828. Diperintahkannya sholat yang ada pada Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad memberikan contoh tentang bagaimana gerakan sholat tersebut. Dapat diketahui dari hadis tersebut tata cara untuk melaksanakan gerakan sholat, tidak hanya ruku, namun juga takbiratul ihram dan juga sujud. Dengan demikian, hadis sebagai penjelas mentahiyat ayat-ayat Al-Quran yang mutlak. Mutlak adalah sebuah kata yang menunjukkan hakikat dari kata itu sendiri atau apa adanya, tanpa memandang jumlah ataupun sifatnya. Dalam hal ini, kata mutlak dapat diartikan sebagai pembatasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu. Sedangkan mentahid adalah penjelasan dari ayat Al-Quran yang bersifat mutlak.
Contohnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 83 yang berarti adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dari ayat tersebut kata tangan belum jelas makna atau batasan yang dimaksud. Kemudian, kata memotong juga belum jelas, dapat berupa memutus atau memotong atau hanya melukai. Dalam hal ini, ada hadis yang mentauhidkan salah satunya sebagai berikut. Hadis yang dimaksud adalah hadis dari riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan pencuri dipotong jika senilai 1/4 dinar. Mentahhis ayat yang An'am. Kata An'am menunjukkan atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak, sedangkan kata tahsis atau khas yang memiliki arti khusus tertentu ataupun tunggal. Dalam hal ini, arti kata mentahsis hal yang An'am yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Umuman ayat bisa ditahsis oleh hadis ahad yang merujuk pada sesuatu yang khas. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang memiliki arti, seorang muslim tidak bisa mewarisi seseorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim. Hadis di atas mentahsis keumuman dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 yang memiliki arti Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian dari anak laki-laki sama dengan dari bagian 2 anak perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang ketiga yaitu bayan at-tasyri yang memiliki arti pembuatan atau mewujudkan atau menetapkan sebuah aturan atau hukum. Kemudian yang dimaksud dengan bayan at-tasyri adalah sebuah penjelasan dari hadis yang mewujudkan atau menetapkan suatu hukum atau suatu syarat yang tidak ada dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Rasulullah berusaha untuk menunjukkan kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu. Beberapa hadis tentang penetapan yaitu haramnya mengumpulkan 2 wanita bersaudara antara istri dengan bibinya, hukum syuf'ah, hukum merajam pezina yang masih perawan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah salah satu hadis Rasulullah SAW. Telah diceritakan kepada kami, dari Ali bin Abi Thalib berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Syufan, dari Salman bin Kuhail, dari Al-Hashim bin Mukhaimarah, dan Abu Ammar dari Hois bin Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum turunnya ayat zakat. Maka ketika ayat zakat telah turun, beliau tidak memerintahkan atau melarang kami, sementara kami tetap melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1818. Yang keempat yaitu bayan an-nas. Bayan an-nasah memiliki arti yang beragam, yaitu dapat berarti membatalkan, menghilangkan, memindah, dan juga mengubah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang datang di kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terlebih dahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang di kemudian daripada Al-Quran dapat menghapus ketentuan
isi kandungan Al-Quran. Demikian adalah pendapat para ulama yang menganggap fungsi bayan an-nasakh. Namun sebenarnya beberapa ulama yang tidak sependapat dengan pernyataan di atas. Oleh karenanya dibagi menjadi 3 golongan ulama yang berpendapat tentang bayan ini. Yang pertama yaitu membolehkan adanya nasakh hadis terhadap Al-Quran, meskipun dengan menggunakan hadis ahad. Kedua, membolehkan menasakh dengan syarat bahwa hadis tersebut harus mutawatir. Yang terakhir atau ketiga, ulama membolehkan menasakh Al-Quran dengan menggunakan hadis masyhur, tanpa harus dengan hadis mutawatir. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.